Oke, selamat malam ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pada malam hari ini kita ketemu lagi di Jazz yang ke-106. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebetulnya ulangan bab 27 sampai bab 29. Tapi untuk yang bagian pertama saya akan membahas mengenai bab 27 sampai bab 28. Ini mengenai berkat dan kutuk. Jadi kitab Ulangan ini kan merupakan pidato terakhir Musa ya sebelum umat Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Dan di bab 27 dan 28 ini Musa itu menekankan pentingnya menaati hukum Allah disertai dengan berkat dan kutuk sebagai konsekuensinya. Ya. Nah, pertama kita mesti tahu dulu ketaatan yang dimaksud ini terhadap apa, yaitu terhadap ulangan bab 12 sampai bab 26, di mana di dalamnya itu berisi mengenai perintah-perintah ataupun pedoman-pedoman, misalnya tata cara untuk persembahan, terus kemudian mengenai tempat ibadah, mengenai cara berkabung, mengenai korban persembahan itu yang banyak ya, kemudian tahun penghapusan hutang dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh ketaatan yang mesti dilakukan oleh bangsa Israel. Sebagaimana kita misalnya baca pada Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kalau kita baca Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 itu kan, lihatlah, aku akan memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk yang kusampaikan jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Itu Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Nah, kemudian ketaatannya itu berarti mengikuti Ulangan 12 sampai 26. Nah, dan di Ulangan 27 sampai 28 itu mengenai berkat dan kutuk apabila taat ataupun apabila dia tidak taat. Kita lihat bahwa di Ulangan 27 ayat 1, berpeganglah pada setiap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kemudian ayat kunci berikutnya Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan Ulangan 28 ayat 15 ini mengenai kutuk. Ayat pertama dari kutuk, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi ada banyak yang harus ditaati oleh bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel harus berpegang pada segenap perintah, dan perintah itu bervariasi, yang mulai dari tempat peribadatan, mulai dari kenajisan ataupun mereka harus berbuat suci, pengadilan dan hukuman, kemudian mengenai persembahan-persembahan. Dan bangsa Israel itu haruslah membuat mezbah di gunung, yaitu dalam hal ini Gunung Ebal dan juga Gunung Gerizim, sebagai simbol pengingat akan perjanjian Tuhan dengan Israel. Dan mereka harus menuliskan ini di atas batu gitu ya, ditulis hukum Taurat dan sebagai tanda bahwa hukum itu adalah kekal. Di Gunung Gerizim itu ada suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin. Kemudian Gunung Ebal itu suku Ruben, Gad, Asyir, Sebulon serta Naftali. Dan di Gunung Gerizim mereka untuk memberkati bangsa, dan di Gunung Ebal mereka untuk mengutuki. Dan di beberapa bacaan itu diberikan bahwa Gunung Gerizim itu tempat yang sangat subur, sehingga sebagai representasi tempat yang cocok untuk memberkati bangsa itu. Dan ini adalah daftar kutukan-kutukan di Ulangan 27.
ada 12 kutukan. Yang pertama, terkutuklah yang membuat patung pahatan atau patung tuangan dan mendirikannya secara tersembunyi. Dan hal ini memberikan kita suatu ilham atau suatu inspirasi bahwa banyak dosa yang terdaftar di sini, kemudian mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dengan demikian, bangsa Israel itu mengakui bahwa seseorang itu bertanggung jawab kepada Allah, bahkan ketika dia itu sendirian. Jadi semua perbuatan dan pikiran kita itu akan kita pertanggungjawaban terhadap Tuhan, akan kita dilihat olehnya, dan akan kita pertanggungjawaban secara walaupun kita melakukan itu sendirian. Kemudian terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, yang berarti dia tidak menghormati, mengutuk, ataupun meremehkan ibu dan bapaknya. Nah, dengan kita melihat dua kutuk yang pertama, ini memperlihatkan adanya suatu kesesuaian ya, analog dengan dekalog atau 10 perintah Allah. Kemudian yang ketiga, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan menuntun orang buta ke jalan yang sesat ini bukanlah perilaku yang menyembuhkan ataupun memberikan kehidupan, tapi melainkan perilaku mereka yang mendorong pada kematian, memperparah penyakit ataupun meningkatkan suatu ketidaktahuan. Karena itulah hal ini dilarang. Irenaeus dari Lyon itu mengatakan bahwa para rasul itu diutus untuk menemukan mereka yang tersesat dan memberikan penglihatan pada mereka yang tidak dapat melihat, demikian juga menyembuhkan orang sakit. Hayek Bible Commentary itu juga menambahkan bahwa terkutuklah orang yang tidak memberitahu jalan yang benar. Selanjutnya ada 5 kutukan mengenai seksual manusia yang secara spesifik ini diberikan secara eksklusif 5 kalimat gitu ya. Dan hal ini menunjukkan mendapat porsi yang besar. Yaitu terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, terkutuklah orang yang tidur dengan saudara yang perempuan, anak ayah atau anak ibunya, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Kemudian terkutuklah orang yang membunuh sesamanya. Kemudian terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh. Nah, ini adalah kasus dari larangan ke-7 ya, untuk jangan mencuri. Kemudian terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Nah, dalam teks lain, Basil the Great itu memberikan suatu tafsiran bahwa terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan dengan lalai. Jadi tidak selalu, bisa saja dia tidak menepati perkataan hukum Taurat secara sengaja, tapi bisa juga karena dia kelalaian. Demikian bahwa ketaatan terhadap semua perintah sebelumnya sebenarnya dari Ulangan bab 12 sampai 26 itu lebih banyak untuk dituntut gitu ya. Sebab dalam pasal ini menekankan pentingnya akan aspek perjanjian ketika Tuhan itu berkomitmen untuk pada bangsa Israel mereka menaati hukum dengan tindakan yang simbolis. Jadi dari kutukan-kutukan ini kita lebih fokus pada pengakuan akan supremasi Allah sebagai sumber kehidupan, sekaligus sebagai peringatan bahwa ketidaktaatan akan membawa konsekuensi serius, yaitu kutuk. Selanjutnya, orang Lewi sebenarnya mengumumkan kutuk bagi siapa saja yang melanggar hukum Allah, termasuk dosa-dosa seperti penyembahan berhala, pelecehan seksual, ataupun ketidakadilan sosial seperti yang di list sebelumnya, Ulangan bab 27. Dan akhirnya semua umat, semua bangsa Israel itu menjawab dengan kata amin. Amin yang menandakan persetujuan mereka terhadap perjanjian. Jadi tanggapan amin itu mencatat sebagai pengesahan ataupun pembaruan perjanjian oleh umatnya. Dan ini seperti tertulis dalam syahadat ataupun dalam doa-doa kita sebagai orang Katolik itu senantiasa diakhiri dengan kata amin, dan ini berarti keteguhan ataupun kesetiaan. Demikian juga pada syahadat, pada kredo itu kata amin itu berfungsi sebagai memperkuat gitu ya. Aku percaya akan Allah, dan kemudian sederet itu yang kita percayai kemudian diakhiri dengan kata amin yang berarti keteguhan dan kesetiaan pada kredo.
Selanjutnya kita bicara mengenai berkat. Dan berkat ini kita akan dapatkan dan menjadi bagianmu jika mendengarkan suara Tuhan. Ada beberapa berkat yang akan diterimakan oleh bangsa Israel. Ini menurut Ulangan bab 28, yaitu diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, ternak, diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan telah disebut dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandungan, hasil ternak dan bumi. Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit yang memberi hujan atas tanahmu pada masanya. Dan itu semua bisa diterimakan, bisa diperoleh apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan mengikuti Allah lain. Jadi hal ini didapat sebab atas suatu berkat ya, atas ketaatan. Jadi taat kepada Tuhan itu akan membawa suatu kesejahteraan, perlindungan, dan keberhasilan. Next, sebetulnya di Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 itu diberikan banyak sekali kutuk yang lebih banyak lagi daripada Ulangan bab 27. Tapi di Ulangan 28 ayat 68 ini memberikan kutuk terbesar, yaitu Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang kukatakan kepadamu, engkau tidak akan dapat melihatnya lagi. Dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak. Jadi kutuk terbesarnya bagi bangsa Israel adalah mereka kembali ke tanah Mesir. Sebab hal itu berarti meniadakan segala hal yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka sepanjang 40 tahun. Bagaimana Tuhan itu memberikan perlindungan kepada mereka selama 40 tahun. Allah telah membina bangsanya dalam harapan akan keselamatan yang diperuntukkan bagi semua orang dan ditulis dalam hukum. Dan Allah menghendaki agar semua orang itu menyelamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, agar semua orang itu mengenal Yesus Kristus. Israel itu adalah bangsa imam-imam Allah yang menerima sabda Allah sebelum kita. Jadi ketika bangsa Israel mereka dituntut untuk kembali ke tanah Mesir, kita tidak akan pernah menerima sabda. Allah menghendaki agar semua orang menyelamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, agar semua orang itu mengenal Yesus Kristus. Berkat dan kutuk adalah suatu gambaran akan hidup kekal dan kematian rohani. Nah, ini kita sudah masuk ke slide terakhir. Dalam membicarakan berkat dan kutuk, apa sih sebetulnya yang bisa kita pelajari? Sebab hukum ini adalah kebutuhan manusia akan kasih karunia Allah, sebagai simbol kasih Allah yang memelihara umatnya dalam tatanan sosial. Ketaatan akan membawa kemakmuran, perlindungan, dan kejayaan atas musuh. Sedangkan kutuk akan membawa bencana alam. Jadi ketaatan itu akan membawa kita pada kesejahteraan, perlindungan, dan keberhasilan, sedangkan kutuk itu membawa penderitaan. Bahkan mereka bisa menyebabkan terusir dari tanah mereka sendiri seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel beberapa kali mereka mengalami agresi, mengalami agresi ketika mereka ditawan oleh tentara Asyur tahun 700 sebelum Masehi, kemudian tentara Babylon, kemudian Yunani, dan kemudian tentara Romawi di sekitar pada tahun 70 gitu ya. Mereka dikepung oleh tentara Romawi pada tahun 70. Dan hal ini sudah disampaikan sebenarnya dari Ulangan 28 ayat 49 mengenai peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Dan itu seolah-olah menggambarkan tentang penyerbuan pada bangsa Israel yang bisa melukiskan penyerangan beberapa bangsa tadi. Bangsa Asyur, Babel, kemudian tentara Romawi gitu, pada tahun 70.
Nah, terakhir kutuk itu sebenarnya peringatan gitu ya, yang membawa kita kembali kepada Allah. Kutuk adalah akibat alami dari menjauhkan diri kepada Allah. Jadi kutuk itu adalah peringatan yang memanggil kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bertobat. Dan sebagai umat Katolik kita mesti bersyukur bahwa Kristus sudah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan ada 3 hal sebenarnya yang bisa kita bawa pulang di Ulangan bab 27 dan bab 28, yaitu hukum Taurat itu sebagai simbol supremasi kedaulatan Tuhan atas manusia. Kemudian ketaatan akan hukum Tuhan itu artinya hidup dalam integritas itu dapat membawa berkat. Dan menaati hukum Tuhan itu perlu iman untuk tidak menyimpang kepada Allah lain atau kita tidak dapat berkompromi dengan dosa. Terima kasih, saya serahkan pada moderator. Oke, nah hari ini kita lanjut ke pasal 29 ya, tentang perjanjian dengan Allah diperbaharui. Nah, terkait ini pasal ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 5 bagian, bisa dibilang begitu ya. Jadi pasal ini itu merupakan mungkin edisi baru atau revisi gitu, atau update dari perjanjian di Horeb. Nah, mungkin ada beberapa sedikit penambahan betul-betul. Bisa bagi menjadi 5. Pertama, pembaharuan perjanjian. Kemudian mengulang lagi pengalaman di padang gurun. Kemudian janji atas berkat. Kemudian peringatan terhadap penyembahan berhala. Dan terakhir konsekuensi dari ketidaktaatan. Nah, dari pasal ini sebenarnya ada satu ayat yang menarik gitu ya di awal ya, yaitu disampaikan bahwa Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti. Dan ini menarik sekali. Kenapa ini menarik? Karena ini seakan kok kita lihat sekilas BTS, ini berarti Tuhan yang salah dong, gitu ya. Jadi umat manusia atau Israel itu akhirnya tidak bisa mengerti. Nah, kita coba bahas ini secara perlahan. Ya, jadi di sini dalam Bung Jonathan diberikan keterangan tambahan. Tetapi engkau melupakan hukum Taurat dengan hatimu, dan engkau menutup mata dengan matamu, dan menutup telinga sampai pada hari ini. Jadi Tuhan itu memberikan kepada umatnya, gitu ya, itu hati untuk mengerti, gitu ya, hati untuk mengingat, gitu ya, untuk mengerti, mata untuk melihat, untuk memperhatikan, begitu. Tapi justru karena umatnya itu sendirilah yang memutuskan untuk tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau memperhatikan, gitu ya. Jadi karena kesalahanmu sendiri dan karena kamu menolak kasih karunia-Nya, gitu ya. Nah, dan Allah gitu, terkadang menyerahkan manusia kepada pengertian yang sesat dan kepada kehendak mereka sendiri. Jadi karena saking begitu seringnya manusia itu menolak tuntunan Allah, akhirnya tanpa dia sadari dia sudah tersesat dengan pikirannya sendiri, gitu. Karena sudah saking seringnya akhirnya hati nurani itu tumpul. Dan ini dulu pernah terjadi kalau kita baca, seperti Firaun, gitu. Ketika 10 tulah itu diturunkan, gitu ya, itu jelas sekali bagaimana Firaun itu akhirnya karena dia saking seringnya dia tidak mendengarkan gitu apa yang Musa katakan, akhirnya tanpa dia sadari dia terbawa arus itu, dia terbawa dengan kesesatan pikirannya sendiri. Dan ini juga mungkin yang bisa jadi melanda kita, gitu. Saking seringnya kita menolak tuntunan Tuhan, maka bisa jadi hati nurani kita sudah tumbuh dan akhirnya menganggap itu bukan sesuatu yang wah lagi. Dan akhirnya kita tersesat karena pengertian kita sendiri. Nah, selanjutnya tentang janji berkat. Nah, di sini jelas ya, sebab itu kamu lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan.
dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diberikan penjelasan lebih lagi, gitu ya. Dan kamu semua berkumpul di sini untuk mengikat perjanjian itu serta menerima kewajiban-kewajiban, gitu ya. Jadi sebenarnya inilah yang mau Tuhan sampaikan, begitu ya. Mungkin nanti kita akan banyak bahas nanti bicara tentang konsekuensi tidak taatan. Tapi sebenarnya kenapa ini disampaikan di awal perikop? Karena sebenarnya fokusnya tuh ini. Gitu. Tuhan itu terlebih daripada Tuhan tuh nggak mau umatnya mengalami konsekuensi ketidaktaatan gitu. Tuhan tidak mau umatnya mengalami kutuk, tapi Tuhan mau umatnya mengalami berkat, gitu ya. Maka Tuhan jabarkan kutuknya tuh dengan begitu detail, gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai Tuhan begitu mewanti-wanti, jangan sampai kamu mengalami ini, gitu ya. Dan Tuhan sangat ingin umatnya mengalami berkat. Maka ini disampaikan di awal di awal perikop, gitu ya. Dan kita lihat juga dalam setiap perjanjian ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jadi tidak semata-mata, gitu ya. Dan hal ini sebenarnya make sense, gitu ya, make sense. Kenapa? Dalam artian begini. Sebagai contoh, ketika seseorang mau lulus ujian, maka yang harus dilakukan adalah belajar. Itu kewajiban seseorang kalau mau lulus ujian, menerima berkat kelulusan ujian. Nah, kok dia tidak belajar, tidak berusaha, tidak melakukan kewajibannya, maka udah secara alamiahnya dia gagal ujian, kutuknya itu, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana dunia itu bekerja, realitas dunia itu bekerja, begitu ya. Bukan berarti kemudian kutuk itu karena Tuhan hukum, tidak semata-mata begitu, gitu ya. Jadi kok kita pahami secara realistis, sebenarnya sesungguhnya ya kutuk itu sesuatu yang manusia terima karena ulahnya sendiri, begitu. Jadi berkat itu diterima ketika dia melakukan kewajiban-kewajiban. Itu realitas kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya adalah peringatan tentang penyembahan berhala. Nah, di sini ada yang menarik, begitu ya. Jadi diperingatkan bagaimana bangsa Israel itu ketika dia berada di tanah Mesir, ketika dia melewati bangsa-bangsa lain, gitu ya. Mereka melihat dewa-dewa orang Mesir dan bangsa-bangsa lain ini dari kayu, batu, emas, perak, begitu ya. Dan seperti inilah wujudnya, begitu ya. Bagaimana menunjukkan bahwa mereka ini hanya benda mati, bukan benda hidup. Mereka ini benda mati yang tidak akan bisa mendengarkan doa, apalagi mengabulkan doa, gitu ya. Jadi sekalipun mereka terbuat dari kayu dan batu, sekalipun mereka terbuat begitu besar tinggi menjulang, sekalipun mereka terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak, tapi tetap seberharga apapun itu tetap benda mati dan tidak akan bisa melakukan sesuatu, tidak akan bisa mendengar, apalagi mengabulkan doa. Nah, dan ternyata, gitu ya, berhala semacam ini pun masih ada di zaman sekarang, khususnya emas dan perak. Dan ini berhala yang melanda kita di zaman sekarang, gitu ya. Akhirnya orang rela melakukan apapun demi emas dan perak ini. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, orang rela menjual agama, mengatasnamakan agama semata-mata hanya untuk emas dan perak. Dan mungkin kita tanpa sadar kita jatuh ke dalam penyembahan berhala ini. Dalam artian bagaimana? Sebenarnya yang benar itu kan seharusnya fokus kita adalah kepada Tuhan. Emas dan perak ini hanya mensupport kita menyembah Tuhan. Maka seharusnya berpikir yang baik dan benar adalah, aku mau cari emas dan perak ini supaya apa? Supaya aku bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Aku mau cari emas dan perak ini supaya apa? Supaya aku bisa melayani umat Tuhan lebih lagi. Supaya aku bisa membantu orang lain lebih lagi. Supaya aku bisa mewujudkan kasih itu lebih lagi.
Harusnya kan begitu. Tapi seringkali kita kebalik. Gitu. Kita cari Tuhan mati-matian supaya apa? Supaya aku diberkati dengan emas dan perak. Gitu ya. Kita datang berdoa kepada Tuhan, beribadah, gitu kan, mohon didoakan supaya apa? Supaya jangan sampai aku kekurangan emas dan perak dalam kehidupanku. Nah, seringkali kita kebalik. Jadi fokusnya emas dan perak, kita mencari Tuhan demi emas dan perak, bukan sebaliknya, bukan mencari emas dan perak demi Tuhan. Gitu. Nah, inilah ketika itu kita sudah masuk dalam penyembahan berhala. Buktinya apa? Ketika kita tidak mendapatkan emas dan perak itu, apalagi kita kehilangan emas dan perak itu, kita akan mengalami kekecewaan yang sangat. Karena hati kita sudah terikat dengan emas dan perak. Bahkan mungkin kita bisa jadi kita kecewa sama Tuhan, pencipta langit dan bumi, karena kita kehilangan emas dan perak. Nah, ini sudah akut artinya. Kita sudah terjerat tanpa kita sadari, kita terjerat dalam penyembahan berhala. Nah, kemudian masuk ke dalam konsekuensi dari ketidaktaatan. Itu khususnya dalam ketidaktaatan penyembahan berhala tadi. Konsekuensi apa? Pertama, akan ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Maksudnya apa? Kita coba kok nalar sedikit. Akar itu kan sesuatu yang tidak kelihatan di bawah tanah, gitu ya. Tapi pohon itu bertumbuh itu pasti akarnya dulu. Baru dia bisa tumbuh batang dan buah yang baik. Ya besok apalagi kalau sudah berbentuk pohon yang rindang, itu hampir pasti akarnya itu jauh lebih besar daripada pohonnya itu sendiri. Jadi akar jauh lebih besar pada pohonnya itu sendiri. Jadi akar itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi begitu signifikan. Gitu, begitu signifikan. Itu seperti saya punya pohon pinus di rumah, gitu ya. Itu sudah tinggi sekali, gitu ya, sangat tinggi sampai kalau ada angin itu dia bergoyang begitu, dan saya khawatir sekali pohon itu tumbang suatu saat, gitu ya. Akhirnya kita putuskan untuk kita tebang pohon itu. Nah, sebenarnya lebih mengkhawatirkan daripada pohon itu jatuh adalah akarnya. Karena saya nggak tahu akarnya itu sudah sampai mana. Jangan-jangan pas sudah dibongkar, akarnya sudah kemana-mana, sudah ke tetangga sebelah, mungkin ke tetangga depan, begitu ya. Atau mungkin sampai ke jalan, sampai bahkan mengganggu aliran air di komplek itu. Nggak tahu gitu, karena itu nggak kelihatan dan dampaknya sangat signifikan. Gitu ya. Kelihatan kalau nanti dibongkar, gitu ya. Nah, itu jadi akar itu sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat signifikan. Nah, maka apa maksud dari akar ini? Itu adalah suatu kesesatan yang mengembara dalam hati, nggak kelihatan, karena dia mengembara dalam, nggak nampak dari kata-kata, nggak nampak dari perbuatan, tapi ada dalam hati. Dan ini menunjukkan bagaimana permulaan dosa itu manis, nggak terlihat, jadi cuma kelihatan manisnya di awal gitu. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam lagi, itu pahit dan mematikan. Ya, akar ini juga menunjuk pada pikirannya secara diam-diam itu terinfeksi oleh, jadi sesuatu yang kita nggak kelihatan, ternyata secara tanpa kita sadari, kita sudah terikat dengan penyembahan berhala. Tanpa kita sadari, hati kita sudah sesat. Tanpa kita sadari, hati kita sudah menjauh daripada Tuhan. Nah, ini yang mengerikan sebenarnya, karena nggak kelihatan, tapi dampaknya tiba-tiba kita murtad aja, begitu loh, gitu ya. Tanpa kita sadari, hati kita sudah jauh daripada Tuhan, nanti tiba-tiba kita nggak menyembah Tuhan lagi aja, gitu. Itu jauh lebih mengerikan, gitu ya. Gitu. Itu tentang akar yang menghasilkan racun atau ibu. Kemudian yang kedua adalah dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih jelas lagi dikatakan akan dibinasakan kamu semua, orang jahat dan orang baik. Kita melihat ini, mungkin kita berpikir ini nggak fair. Kenapa? Karena ketidaktaatan satu atau dua orang mungkin akhirnya itu berdampak kepada semua orang. Atau mungkin gini, nggak mungkinlah semua orang tuh jahat, kan begitu kan?
Nggak mungkin juga semua orang tuh baik. Pada akhirnya manusia itu selalu abu-abu. Nggak yang jahat banget, nggak juga yang baik banget gitu ya. Tapi pasti ada beberapa orang yang tergolong, kita digolongkan sebagai orang jahat. Dalam hal ini konteksnya adalah mereka penyembah berhala gitu ya. Lalu orang baik dalam ini konteksnya adalah mereka menyembah Tuhan Allah yang benar. Tapi kenapa gitu ya? Karena orang-orang jahat ini dia menyembah berhala, dampaknya apa? Orang benar pun terseret, ikut dibinasakan. Kenapa bisa demikian? Dan itu buktinya banyak. Kalau kita lihat bagaimana ketika bangsa Israel akhirnya ditaklukkan oleh Babilonia, ada tokoh-tokoh seperti Daniel, gitu ya, Abednego, gitu ya, Mesak, gitu ya, kan itu orang-orang benar yang mereka ikut dibuang ke Babel, padahal mereka benar, gitu ya. Kemudian ada beberapa nabi juga, gitu ya, yang mereka itu orang benar, tapi mereka ikut dibuang ke Babel, padahal mereka orang benar. Mungkin seperti Esther, gitu ya, dia mengalami pembuangan di tempat lain, padahal mereka orang benar. Gitu ya. Jadi karena kesetiaan Israel, Tuhan akan menghukum orang benar dan orang fasik. Nah ini sering terjadi, khususnya dalam kehidupan kita. Itu bagaimana? Bisa jadi apa? Orang benar itu menyerah terhadap godaan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi teman bagi para pemabuk dan penyembah berhala. Dan tentu saja ikut serta dalam binasa mereka. Jadi hal ini mungkin bisa juga menimpa kita. Ketika apa? Mungkin kita orang yang benar. Kita orang yang baik, kita orang yang mengikuti firman Tuhan, kita orang Kristen yang baik. Tapi ketika kita memiliki pergaulan yang buruk, itu merusakkan kebiasaan baik kita. Merusakkan iman kita. Dan akhirnya kita juga ikut dibinasakan bersama dengan mereka. Akhirnya kita terbawa arus. Syukur-syukur kalau kemudian kita bertobat. Tapi kok, ya kan syukur-syukur. Gitu. Tapi kok ternyata sampai mati kita terbawa arus oleh mereka, maka kita akan dibinasakan bersama dengan mereka. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33 gitu ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Nah ini yang kita mesti waspadai juga dalam kehidupan. Kemudian konsekuensi yang lain apa? Pertama ada hajaran ya dan penyakit. Ya, ada penyakit, hajaran, kemudian tanah yang tandus, ya tidak bisa ditaburi, gitu kan? Tidak ada tumbuhan yang tumbuh, jadi kekeringan, gitu ya. Kelaparan, kekeringan yang pasti. Kemudian yang terakhir adalah mereka dilemparkan, diserakkan, dibuang ke negeri-negeri lain, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat bangsa Israel gitu ya, mereka sering mengalami ini begitu ya. Pertama dari mulai mereka diserang oleh bangsa Asyur. Nggak sampai berhenti di sana, mereka diserang oleh bangsa Babel. Ya. Kemudian ketika bangsa Persia memimpin, mereka boleh kembali ke Israel, ke tanah perjanjian. Tapi kemudian ketika Masedonia bangkit lagi, mereka dijajah lagi oleh bangsa Masedonia ke Yunani. Nggak sampai di sana, bangsa Masedonia hancur. Tapi mereka dijajah oleh bangsa Romawi, begitu ya kan? Bangsa Romawi hancur, mereka dijajah lagi oleh kekhalifahan, gitu kan? Jadi itu terus mereka alami itu terus dan menerus, bahkan sampai mereka sudah berada di negeri orang lain pun, mereka berada di Eropa, gitu ya, mereka masih harus mengalami kekejian dari Nazi, begitu kan? Itu tuh memang ini suatu bangsa yang sangat melongso sekali, begitu, ini kasihan sekali. Dan bagaimana hajaran ini terus melanda bangsa ini, tapi yang menariknya apa? Mereka tetap eksis sampai sekarang. Mereka tidak dibiarkan musnah
punah dari muka bumi. Mereka terus eksis sampai sekarang. Gitu ya. Itu yang mereka alami. Nah, kemudian dari perikop ini ditutup dengan satu ayat yang sangat menarik, kita Pak. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Kata dinyatakan bagi kita itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu kepada kita, kepada bangsa Israel itu lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tadi yang sudah saya sampaikan, sekalipun mereka mengalami hajaran demi hajaran, penindasan demi penindasan, penjajahan demi penjajahan, tapi mereka tidak dibiarkan punah. Mereka tidak dibiarkan musnah dari muka bumi. Mereka tetap eksis sampai sekarang. Itu bentuk kasih Tuhan kepada bangsa Israel sampai saat ini. Gitu ya. Nah, kemudian apa hal yang tersembunyi ini? Pertama, bisa jadi ini bicara mengenai Yesus sendiri. Jadi konsekuensi paling berat bangsa Israel adalah ketika mereka menolak Yesus, menolak Sang Mesias itu sendiri, dan menjatuhkan hukuman mati kepada Sang Mesias, firman Allah yang datang langsung pada mereka. Nah, ini konsekuensi yang paling berat yang mereka harus alami. Yang pertama. Terus yang kedua, ini bicara tentang apa? Bahwa banyak sekali hal tersembunyi. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Besok itu akan seperti apa? Ya itu tersembunyi kan begitu. Kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah yang sekarang. Yang terpenting adalah menaati hukum Taurat. Yang terpenting adalah kita menjalani hidup sebagai seorang Kristen secara baik. Dan urusan kita adalah memperhatikan apa yang telah Ia wahyukan dan nyatakan kepada kita dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan itu. That's it. Maka Tuhan Yesus mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan besok ada kesusahan sendiri. Karena itu tersembunyi sudah. Kita boleh bersiap-siap, harus bersiap-siap. Tapi fokusnya bukan itu. Itu fokusnya apa yang sekarang. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi 1 menit kemudian kita meninggal gitu ya. Atau besok ternyata kita nggak bisa bangun lagi. Kita nggak ada yang tahu. Itu tersembunyi. Semuanya sangat-sangat tersembunyi. Nggak ada yang tahu. Gitu. Maka yang penting adalah kita berpikir hari ini. Apa yang kita hadapi sekarang hari ini, masalah apa yang kita hadapi sekarang hari ini, itu kita tuntaskan, itu kita hadapi dengan setiap kebenaran yang kita sudah pegang kembali Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang paling terakhir apa? Hukum-hukum ini, huruf hukum Taurat ini itu diberikan sebagai pengawal penjara untuk menghantar bangsa menuju Kristus. Jadi setiap perkataan tentang berkat yang sudah Leo sampaikan tadi, berkat tentang kutuk gitu ya, ya itu semua itu sebagai pengawal. Jadi untuk menghantar bangsa menuju Yesus, untuk mempersiapkan bangsa ini menerima Kristus, mempersiapkan bangsa ini menerima berkat terbesar dalam kehidupan mereka, yaitu Sang Mesias sendiri. Tapi malah berkat terbesar ini mereka sia-siakan, malah menjadi kutuk bagi mereka. Itu mereka harus menolak anak Allah sendiri, mereka harus menolak sang firman Allah itu sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang mereka masih terus menanti dan menantikan sang Mesias itu. Maka malam hari ini kita ada 5 poin ya. Pertama, hati-hati dengan berhala masa kini. Kemudian yang kedua, permulaan dosa itu manis, tapi kesudahannya pahit. Yang ketiga, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang keempat, urusan kita adalah memperhatikan apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Yang kelima, hukum Taurat diberikan sebagai pengawal penjara untuk mengantar bangsa menuju Kristus. Nah, tadi apa? Ada 2 topik ya malam hari ini. Pertama tentang perkataan kutuk, yaitu hukum Taurat sebagai simbol supremasi kedaulatan Tuhan atas manusia. Ketaatan hukum Taurat, ketaatan hukum Tuhan, hidup dalam integritas dapat membawa berkat. Menaati hukum Taurat perlu iman untuk tidak menyimpang pada Allah lain, tidak berkompromi dengan dosa. Kemudian tentang perjanjian dengan Allah diperbarui. Pertama, hati-hati dengan berhala masa kini. Kemudian permulaan dosa itu manis, tetapi kesudahannya pahit. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Dan urusan kita adalah memperhatikan apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Hukum Taurat diberikan sebagai pengawal penjara untuk menghantar bangsa menuju Kristus. Terima kasih.